hartanya dirusak dengan cara korupsi, menipu, berbohong, amanah dikhianati dengan cara berbuat zalim. Ketika diberi amanah untuk memimpin, untuk menjabat, dia gunakan untuk menzalimi orang lain. Ini yang diinginkan setan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku semua, para wali santri, para pengurus pesantren semua yang Allah muliakan, hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dikatakan perjuangan? Karena untuk mentaati Allah kita harus berjuang. Mengapa kita harus berjuang? Karena kita berhadapan dengan berbagai macam godaan setan. Setan tidak pernah berhenti menggoda kita dengan segala macam kesenangan hawa nafsu. Setan ingin kita keluar dari lingkungan yang baik. Setan ingin kita keluar dari pesantren supaya hidup bebas, tidak ada yang negur, tidak ada yang ngingetin, sehingga seorang menjadi rusak akhlaknya, rusak pergaulannya. Maka berbuatlah apa saja yang diinginkan nafsunya. Yang ingin mabok, yang ingin berzina, yang ingin mencuri, yang ingin membunuh. Itu yang terjadi, dan itu yang diinginkan setan. Perjuangan kita adalah ingin bersama Allah. Ingat nih, kita ingin bersama Allah. Untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari kita dikondisikan ada kewajiban 5 waktu. Kita diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu pada waktunya, di awal waktu, berjamaah di masjid. Yang itu juga butuh perjuangan. Tidak semua orang bisa mengikuti sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Sekalipun di pesantren masih saja ada yang menghindari sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena godaan setan. Setan gak pernah berhenti menggoda supaya tidak ada manusia yang menyembah Allah, supaya tidak ada manusia yang ikut Allah.
supaya hidup manusia di muka bumi ini hidup seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Setan ingin manusia ini jadi binatang. Akalnya dihilangkan dengan mabok, kehormatannya dirusak dengan cara berzina, hartanya dirusak dengan cara korupsi, menipu, berbohong, amanah dikhianati dengan cara berbuat zalim. Ketika diberi amanah untuk memimpin, untuk menjabat, dia gunakan untuk menzalimi orang lain. Ini yang diinginkan setan. Allah ingin berbuat adil. Allah ingin kita sebagai hambanya menegakkan keadilan di muka bumi, sehingga semua manusia menjadi manusia yang punya akal, yang punya rasa malu, yang punya hati nurani, yang punya perasaan. Itu manusia. Kalau binatang gak punya akal, gak punya perasaan, ya dalam perasaan dalam arti akhlak, gak punya hati nurani seperti manusia, yang artinya kecerdasan, yang bisa membedakan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Nah itu hanya manusia. Yang punya rasa malu, binatang gak punya rasa malu. Karena itu setan berusaha bekerja keras supaya manusia secara bertahap tidak punya rasa malu. Itulah mengapa banyak kaum wanita di mana-mana mereka diajarkan oleh setan supaya membuka auratnya. Tujuannya supaya tidak punya rasa malu. Artinya supaya keluar dari kemanusiaannya. Perjuangan kita di pesantren, kita ingin memanusiakan diri kita, ingin mempertahankan agar kita tetap menjadi manusia. Ini yang kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia sebagai khalifah. Jadi kata khalifah ini sebetulnya adalah fungsi manusia, tugas manusia. Bahwa manusia ini adalah makhluk yang berbeda dari binatang dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau malaikat memang sudah didesain dia tidak bisa berbuat salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, itu malaikat by design. Hewan memang diciptakan sebagai fasilitas. Ada yang untuk dimakan, ada yang untuk keseimbangan, ya. Dan setiap yang fungsinya untuk keseimbangan biasanya tidak boleh dimakan. Babi misalnya fungsinya untuk makan yang kotor-kotor, untuk memangsa bakteri-bakteri pada sampah-sampah yang busuk-busuk. Makanya babi seperti tong sampah. Itulah mengapa babi diharamkan untuk dimakan. Jadi kalau nanti ketemu babi, coba kasih ya makanan yang bersih dan makanan yang kotor. Pasti dia milih yang kotor, karena memang dia fungsinya untuk itu. Makanya haram dimakan. Harimau misalnya, dia fungsinya hanya untuk membangun keseimbangan supaya
jumlah rusa di hutan tidak berlebihan, jumlah sapi hutan tidak berlebihan, zebra dan sebagainya, maka ada harimau yang memangsanya. Tetapi jumlah harimau tidak banyak, tidak lebih banyak daripada mangsanya. Karena kalau harimau lebih banyak daripada mangsanya, nanti yang dimangsa adalah manusia. Jadi sebetulnya hanya untuk bangun keseimbangan, makanya harimau haram dimakan. Jadi Allah sudah mengatur semua itu, mengatur keseimbangan hidup. Intinya adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini semua untuk manusia, supaya manusia aman, supaya manusia berfungsi sebagai khalifah di muka bumi, supaya manusia ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi ulama, jadi ustadz, ada yang jadi guru, ada yang menjadi petani, profesional, pejabat. Semua itu dalam rangka mendukung hidup manusia. Karena itu Allah turunkan Al-Quran sebagai buku panduan. Allah turunkan risalah dari langit, wahyu, berupa wahyu, supaya manusia hidup dengan panduan wahyu. Mengapa? Karena akal tidak mampu menentukan ini halal, ini haram. Akal hanya mengetahui ini baik, ini buruk, tapi tidak bisa memberikan suatu panduan yang pasti benar. Akal butuh wahyu untuk bisa dia berfungsi. Makanya tugas akal bukan menandingi wahyu. Tugas akal adalah memahami maksud wahyu. Nah, itulah mengapa para santri diajari berbahasa Arab. Karena bahasa wahyu berbahasa Arab. Al-Quran wahyu berbahasa Arab, hadis Nabi wahyu berbahasa Arab. Maka itu fungsi bahasa Arab itu, supaya kita langsung paham bahasa wahyu itu. Karena wahyu diturunkan untuk manusia, maka manusia harus tahu diri. Jangan menjauhi wahyu. Manusia yang hidup tanpa wahyu, maka dia hidup dalam kehampaan. Hidupnya tanpa makna. Hidupnya sia-sia. Yang dia kerjakan hanya apa kata nafsunya. Lain dengan manusia yang hidup berdasarkan wahyu. Maka yang dia kerjakan ada pahalanya, ada ibadahnya, ada maknanya. Nah, ini yang kita siapkan di pesantren.